Apakah Anda percaya kalau Tuhan itu baik? Apa buktinya? Pasti ada beragam jawaban yang muncul. Pasti ada yang mengatakan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah tanda kalau Tuhan itu baik. Jawaban itu benar. Namun, kalau hidup kita susah, ekonomi minim, sakit penyakit melanda kita, apakah kita juga tetap yakin Tuhan itu baik? Seperti pertanyaan pertama tadi, pertanyaan ini juga melingkupi banyak jawaban. Ada yang mengatakan Tuhan pasti baik, hanya persoalan terletak pada iman kita. Kalau iman kita kuat, maka hidup kita akan penuh dengan berkah. Kalau iman kita teguh, maka kesuksesan, kesembuhan, kekayaan akan menjadi bagian dari hidup kita. Itu sebabnya banyak orang yang mencari gereja yang mampu terlihat umatnya hidup dengan sukses. Jadi, orang gereja dengan harapan yaitu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Apa berkat Tuhannya? Yaitu tadi, kesuksesan, kesembuhan, kekayaan, dan sejenisnya. Mari kita renungkan, jika memang kita percaya kepada Tuhan itu baik, mengapa kita masih berharap seperti itu? Kalau memang kita berharap Tuhan baik kepada kita, kita pasti percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Anda sepakat? Dalam terang pemahaman ini, mari kita perhatikan Mazmur 100. Mazmur 100 adalah Mazmur ibadah atau Mazmur untuk korban syukur. Dalam ayat 2, pemazmur mengundang kita untuk beribadah dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Berarti pemazmur ibadah seharusnya adalah ibadah yang membawa sukacita, kegembiraan. Bayangkanlah seperti orang yang hobi memancing akan pergi memancing, maka hari itu akan terasa menyenangkan. Dari pagi wajah sukacita, terlihat bahagia, siul senandung. Ini hal pertama, seharusnya kita beribadah dengan sukacita. Tapi tunggu dulu, sering dipahami orang sekarang sukacita dalam ibadah itu perlu dinampakkan. Salah satunya dalam bentuk gerak tubuh dan tepuk tangan. Ini menjadi persoalan. Bukankah di gereja itu umumnya menari dan tepuk tangan itu tidak terlalu biasa? Ada sih, bahkan kalaupun ada tepuk tangan, ketukan nggak kompak, apakah itu tidak bisa beribadah dengan sukacita? Kita simak pertanyaan ini. Kita coba perhatikan kalau kata sukacita dan sorak-sorai didahului dengan kalimat beribadahlah kepada Tuhan dan datanglah ke hadapannya. Dua kata itu, beribadahlah dan datanglah, dalam bahasa aslinya menunjukkan pemahaman bahwa adalah yang datang adalah orang yang statusnya lebih rendah, seperti seorang yang datang kepada raja atau seorang hamba kepada tuannya. Apakah mungkin kita menghadap Presiden Prabowo dengan gaya seorang koboi? Sekalipun kita sahabat Presiden, kita akan menjaga wibawa Presiden. Yang biasanya kita lakukan, menyimpan peristiwa perjumpaan itu, menyimpannya, menceritakan pada orang lain kalau kita berjumpa dengan Presiden. Dan satu lagi, pasti ada fotonya di gadget kita. Itulah hakikat ibadah perjumpaan yang menciptakan sukacita dan sorak-sorai di hati kita. Dan itu diungkapkan bukan di sini, tapi di luar sana. Itulah sebabnya pemazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai bagi segenap bumi. Perhatikan, itu ada segenap bumi. Itu berarti sorak-sorai yang kita hayati ketika berjumpa dengan Tuhan dilihat dan dirasakan orang-orang di sekitar kita, sehingga semua orang juga mampu sorak-sorai bersukacita memuji Tuhan dan kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia. Lebih dari itu, sukacita kita itu harus bisa dirasakan oleh bumi ini. Marilah kita renungkan, bukankah bumi kita sedang sakit, kehilangan sorak-sorainya? Siapakah yang berpatut untuk bertanggung jawab? Tentu jawabannya adalah kita, manusia. Sebab kita diciptakan untuk memelihara bumi. Di sini kita menemukan dunia yang terbalik. Di gereja kita beribadah dengan sorak-sorai, gegap gempita, tetapi di luar gereja kita sama saja dengan orang lain. Di gereja kita tampak saleh, di rumah kita bikin air mata buat anggota keluarga kita meleleh. Di gereja
berdoa untuk alam, di luar gereja kita merusak alam. Apakah Tuhan baik? Jawabannya jangan pakai kata-kata, tapi harus pakai perilaku kita. Ayo kita tunjukkan kalau Tuhan baik bagi kita, bagi alam semesta kita. Amin.